Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Semangat, semangat nggak? Semangat. Masih ingat nggak kalau saya bilang LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Jawabnya? Solid dan maju. Yang lebih kompak dan lebih keras ya, biar kerasa gitu semangat paginya gitu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita pagi ini. Nah, untuk rekan-rekan tim LPPM Widya Pratama hari ini apakah sehat semuanya? Sehat. Masih semangat ya untuk memulai presentasi saya hari ini. Saya akan menjelaskan ya mengenai SOP Dinas Kerja tim LPPMWP ke kantor BPR sebagai pedoman pelaksanaan dinas yang sistematis. Ini adalah level up ke-5 saya ya rekan-rekan. Semoga rekan-rekan memahami penyampaian yang akan saya bacakan dari materi ini. Baik, langsung saja ya ke slide yang selanjutnya, yaitu ada SOP Dinas Kerja LPPM ke BPR, yaitu sebagai upaya monitoring dan pengembangan sistem SDM BPR Saudara Group, yaitu diharapkan ya SOP yang saya buat ini itu sebagai sistem gitu ya, sistem nanti kalau ada tim atau rekan-rekan lain yang melakukan kunjungan juga ke kantor BPR agar mencontoh gitu ya, tidak sama persis tidak apa-apa, sebagai mungkin tahap-tahap gitu ya, pedoman gitu ya, agar tidak bingung dan bisa dilihat juga. Nah, untuk latar belakangnya ya rekan-rekan mungkin untuk bisa dijadikan sebagai pengantar ya. Jadi LPPM itu merupakan lembaga pendidikan dan pengembangan SDM bagi seluruh BPR Saudara Group. Jadi tugasnya LPPM sendiri itu sebagai tempat pendidikan gitu ya untuk BPR yang ada di Saudara Group gitu. Selanjutnya yaitu bertugas melakukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem Siap BPR, Siakar, MSS dan ETES. Jadi mungkin kalau ada tambahan juga nanti bisa ditambahkan ya. Itu LPPM juga mempunyai sistem ya yang bisa bermanfaat untuk BPR, bukan hanya di perekrutan saja ya, tetapi di pengelolaan sistem SDM-nya. Ada Siap BPR untuk pengantar karyawan baru, onboarding Siap BPR ya. Ada Siakar untuk yang bisa digunakan seluruh karyawan yang terdaftar di MSS, di mana MSS itu adalah sistem SDM-nya gitu ya. Yang bisa pegang biasanya itu HRD-nya ya, begitu. Selanjutnya ada ETES, yaitu hasil tes psikologis atau logika begitu kan, yang bisa dijadikan untuk bahan untuk wawancara pelamar atau calon karyawan di BPR. Nah, selanjutnya yaitu Dinas Kerja itu dilakukan untuk memastikan implementasi sistem berjalan dengan baik di BPR. Jadi kalau LPPM sudah memberikan sistem, kita juga harus memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan baik di BPR gitu ya. Sehingga kan kita tahu di BPR itu sistemnya itu dipakai atau enggak. Begitu kan. Selanjutnya yaitu monitoring kendala bidang SDM yang terjadi di BPR agar dapat diberikan solusi dan pendampingan. Jadi mungkin kan kalau di BPR kan ada HRD-nya sendiri-sendiri ya. Mungkin bagian personalia, SDM kan namanya beda-beda ya. Ada unit SDM, personalia, bahkan HRD begitu kan. Jadi mungkin ketika di BPR itu HRD-nya ada kendala yang belum bisa diselesaikan secara internal gitu, belum menemukan solusi gitu ya. Nah, LPPM juga bisa membantu begitu ya. Mungkin kendala di SDM-nya itu apa, begitu kan. Selanjutnya yaitu mendukung sistem operasional SDM yang lebih terstruktur, mudah dimonitor, efektif dan efisien. Jadi diharapkan juga sistem-sistem yang dari produk dari LPPM begitu ya, bisa membantu operasional yang ada di BPR itu dengan lebih mudah, lebih terstruktur, lebih sistematis, begitu kan. Nah, selanjutnya ada tujuan Dinas LPPM WP ke BPR, yaitu melakukan sosialisasi sistem Siap BPR, Siakar, MSS, dan ETES.
Jadi kita juga menjelaskan begitu ya, mungkin ada beberapa HRD atau karyawan di PPR itu yang belum menggunakan sistem kita kan. Jadi kalau kita mungkin mengajari jarak jauh kan bisa saja, tapi kan kayak kurang efektif gitu ya. Lebih bisa memahami itu kalau bertatap muka secara langsung gitu loh. Jadi kita melakukan dinas sekaligus juga sosialisasi dengan sistem-sistem yang kita punya. Selanjutnya memastikan implementasi sistem berjalan dengan optimal, mengidentifikasi kendala SDM pada BPR, memberikan pendampingan dan solusi atas kendala yang ditemukan, dan membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak BPR. Jadi LPPMWP kan sebagai ini ya, jalan untuk kita membangun gitu ya, membangun SDM yang lebih baik di BPR gitu kan. Jadi kita juga membantu HRD di BPR, kantor-kantor BPR itu biar kita tuh lebih mudah komunikasinya juga ya. Kalau kita udah bertemu sekali kan diharapkan kalau kita jarak jauh komunikasinya itu lebih enak gitu ya, lebih nyambung gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu metodenya ya, metode pendekatan dinas. Nah, dari LPPM WP itu menggunakan metode dinas SHK SHO. Nah, SHK SHO itu yaitu ada situasi, harapan, kendala, solusi, hasil, dan opini pemecahan lain. Nah, yaitu digunakan sebagai metode observasi dan pendekatan selama dinas kerja. SHK dilakukan untuk memahami kondisi, kendala, dan kebutuhan SDM di BPR, dan SHO dilakukan sebagai bentuk pendampingan, pengarahan, serta penyampaian solusi terhadap kendala yang ditemukan. Jadi ketika kita datang ke BPR itu ya, jadi kan kita nggak langsung nih tanya nih kendalamu apa gitu kan, nggak nyambung gitu lah. Dari BPR sendiri juga pasti akan tertutup gitu kan. Jadi ketika kita datang ke kantor BPR itu ada urutannya begitu, ada urutannya. Apa sih yang akan kita gali di situ agar kita tuh nggak bingung. Apa ya nanti yang akan kita tulis ke laporan, gimana cara kita tanya-tanya gitu kan. Nah, setidaknya tuh kita sudah punya metode sendiri ya, di mana metodenya yaitu SHK dan SHO. Nah, lanjut. Kemudian ada persiapan ya. Yang pertama pasti kita persiapan dulu untuk dinas dari tim LPPMWP ke BPR. Yang pertama yaitu menentukan jadwal dan kegiatan. Nah, dari internal tim LPPMWP itu pasti menentukan jadwal ya, rekan-rekan ya. Menentukan jadwal dan kegiatannya tuh apa saja sih ketika kita dinas ke BPR. Selanjutnya menerima surat tugas dinas dari LPPMWP ke kantor BPR. Jadi kita kan suatu lembaga ya, perusahaan harus profesional. Jadi datang ke BPR itu bukan serta-merta cuma datang bertanya, enggak. Kita harus dilengkapi dengan surat tugas. Di mana surat tugas itu diberikan dari manajer LPPMWP yang akan nanti diberikan ke tim yang akan dinas gitu kan. Nanti diserahkan di PIC ketika kita sudah sampai di kantor kantor BPR maaf. Nah, selanjutnya yaitu ada koordinasi dengan PIC kantor pusat BPR. Nah, biasanya yang koordinasi itu pertama ya, yang membuka pintu itu pertama adalah manajer ya, manajer LPPMWP kepada direktur atau HRD di BPR. Jadi kan lebih sopan gitu mungkin ya, dari atasan gitu, atasan kita meminta izin begitu untuk kita datang ke kantor BPR untuk mungkin sosialisasi atau sekedar berhubungan baik begitu kan. Selanjutnya menyiapkan materi presentasi dan data pendukung, menyiapkan kebutuhan perjalanan dinas atau akomodasi. Jadi kita kan datang ke BPR juga bukan dengan tangan kosong ya. Kita juga harus membawa ilmu yang akan disosialisasikan atau dibagikan kepada rekan-rekan yang ada di BPR. Jadi sebelum dinas pun kita juga menyiapkan mungkin materi ya. Kalau kita ingin misal nih sosialisasi siakar, sosialisasi hasil etes gitu kan, berarti dari kantor di LPPM kita juga belajar begitu kan. Mungkin menyiapkan materi atau menyiapkan sistemnya. Kalau kita praktek di hadapan mereka tuh kita bisa menjelaskan begitu kan. Sebelum itu kita juga pasti
menyiapkan kebutuhan perjalanan dinas atau akomodasi. Jadi kita juga tetap gitu ya memikirkan hotelnya itu, penginapannya itu di mana, kita budget untuk makan berapa, budget untuk transportasinya itu berapa, untuk travel dan lain-lain. Jadi kita juga harus secara semua general gitu ya menyiapkannya. Selanjutnya, nah untuk pelaksanaan ya sudah masuk ke pelaksanaan dinas LPPMBP ke BPR, yaitu seperti yang kemarin yang kita lakukan ya di BPR Karangwaru. Mungkin ini ada melakukan sosialisasi dengan HRD di kantor pusat BPR, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, melakukan dokumentasi kegiatan dinas, mencatat hasil diskusi dan arahan dari kantor pusat BPR, dan berkoordinasi dengan divisi terkait di kantor pusat BPR. Mungkin pelaksanaan dinas ini nggak selalu seperti ini ya. Jadi kan ini menurut yang saya dinas kemarin ya di BPR Karangwaru begitu kan. Jadi adalah ini yang kemarin kita lakukan, tapi mungkin jika ada rekan-rekan tim yang akan nanti dinas ke kantor BPR yang lain gitu kan, mungkin kan kegiatannya beda ya. Jadi pelaksanaannya pun menurut apa yang akan dilakukan aja. Tujuannya tuh pasti beda-beda kan. Nah selanjutnya yaitu pelaksanaan dinas tuh ada 3 hari ya kemarin ya. Ada 3 hari. Ada hari pertama yaitu perkenalan dan bonding dengan HRD, sosialisasi SIA BPR, SIAKAR, MSS dan ETES, kemudian observasi awal sistem BPR. Sistem SDM ya yang di BPR, maaf. Jadi hari pertama itu kita itu setidaknya membonding dulu gitu ya, tim LPPMWP ke BPR. Jadi kita harus setidaknya tuh membangun komunikasi yang baik dulu agar dari pihak BPR itu nyaman ketika berkomunikasi dengan kita, nyaman untuk membuka apa sih permasalahan yang ada di situ, apa sih yang perlu dibantu begitu kan. Jadi kita tidak datang di hari pertama langsung menuntut gitu ya, ayo kamu bilang apa aja yang susah gitu kan, enggak. Jadi di hari pertama kita masih secara formalitas begitu kan, secara formalitas, sosialisasi formalitas gitu apa yang dibutuhkan, kemudian mungkin kita lebih perkenalan, membangun bonding begitu kan. Nah di hari keduanya yaitu pendalaman sosialisasi sistem, menggali kendala SDM, monitoring implementasi sistem. Nah di hari kedua ini udah mulai apa ya, udah mulai terbentuk mungkin ya, terbentuk bondingnya. Jadi kita lebih menggali nih kendala-kendala apa sih yang di BPR saat ini dari mungkin, tapi kalau dari kita lebih dari sisi SDM-nya begitu ya, karena kita memang fokus di sumber daya manusianya. Nah yang hari terakhir nih yaitu hari ketiga yaitu diskusi bersama Direktur BPR, praktik penggunaan menu MSS, pendampingan penggunaan sistem. Jadi misal nih ya, misal dari rekan-rekan di hari pertama dan hari kedua tuh belum menemukan gitu ya, menemukan kendala yang benar-benar real atau nyata gitu kan di BPR, kita bisa lebih naik lagi nih posisinya untuk mungkin diskusi gitu ya bersama Direktur BPR gitu kan, mereka lebih terbuka begitu ya, lebih tahu gitu secara general di BPR itu masalahnya apa saja begitu kan. Mungkin dari SDM kita dari LPPMBP itu sebenarnya apa sih yang bisa membantu untuk pengembangan SDM di BPR tersebut. Nah untuk di hari ketiga itu juga bisa digunakan untuk praktik penggunaan menu MSS. Jadi kan menu itu, sistem MSS itu pasti berkembang gitu ya. Ada saja hal yang diperbarui begitu kan. Nah kemarin juga ada 9 boxes ya. Jadi kita pengenalan dulu nih ke BPR, dicoba dulu. Nah kemudian di hari ketiga itu kemarin juga sempat untuk melakukan praktik. Jadi dengan apa ya, dengan pengajaran secara langsung itu diharapkan dari HRD atau pemegang akun itu tuh lebih cepat mengerti begitu kan, prakteknya itu lebih cepat begitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendampingan penggunaan sistem. Jadi ketika mereka praktik itu dari tim LPPMBP mendampingi begitu ya, mendampingi agar kalau memang ada yang nggak mengerti kan kita langsung mengarahkan gitu kan. Kalau misal jarak jauh itu kan mungkin mudah aja, tapi kalau langsung itu lebih ini loh, oh ini tuh salahnya di sini, cara menambahkan fitur tuh begini gitu kan. Jadi kayak langsung mudah gitu ya kalau langsung gitu. Kemudian penyusunan hasil dinas. Nah setelah kita melakukan dinas kan pasti ada penyusunan laporannya begitu ya. Nah ada yaitu membuat laporan hasil dinas melalui menu Opiniku SHK SHO pada sistem SIAKAR.
Jadi kalau pelaporan dinas di LPPMBP itu sangat dimudahkan begitu ya. Jadi kita nggak perlu yang buat Word panjang-panjang begitu kan, atau buat PDF atau hal apapun untuk laporan gitu kan. Jadi kita itu mempunyai sistem siakar di mana semua karyawan yang terdaftar di MSS itu mempunyai menu opiniku. Nah, di menu opiniku itu bisa dijadikan untuk laporan. Jadikan laporan gitu kan, menunya tadi seperti metode yang kita gunakan tadi, judulnya SHK SHO begitu kan. Jadi di situ sudah ada kolomnya masing-masing begitu ya. Nanti tinggal kita menulis hal apa saja yang situasinya tuh apa saja ditulis di situ. Terus harapannya apa saja, kendala, solusi, hasil, opininya tuh apa saja dimasukkan ke dalam itu opiniku, nanti sudah menjadi laporan begitu ya rekan-rekan. Jadi sangat mudah. Kemudian menyusun hasil monitoring dan evaluasi kegiatan, melampirkan dokumentasi dan hasil diskusi, serta menyampaikan laporan kepada atasan dan divisi terkait. Jadi kita setelah melakukan dinas itu pasti kita balik lagi ke kantor, kita menyampaikan kepada atasan begitu ya, apa saja yang kita lakukan kemarin, begitu kan. Nah, yang terakhir ya, setelah kita menyampaikan hasil kerja kita kepada atasan ya, yaitu review hasil dinas bersama atasan, menindaklanjuti hasil SHK dan SHO dari BPR, kemudian melakukan revisi laporan apabila diperlukan, kemudian menyimpan laporan dan dokumentasi sebagai arsip, monitoring perkembangan hasil tindak lanjut. Jadi seperti yang kita lakukan kemarin ya, kita melakukan review bersama-sama ya, bersama atasan saya, manajer. Jadi apa saja sih yang terjadi ketika kemarin kita dinas di BPR. Jadi dari atasan pun juga mereview apa saja kekurangan, mungkin dari sistem kita pun ada yang perlu dibenahi atau tidak, begitu kan, masukannya apa saja, dan sebagai atasan itu harus tahu begitu kan, agar nanti kalau misal ada yang nanya tuh, loh kemarin timmu tuh ke BPR tahu nggak? Pasti harusnya tahu gitu kan, hasilnya apa, bisa menjawab begitu kan. Nah selanjutnya yang terakhir ada penutup ya rekan-rekan. Dari Dinas Kerja LPPMWP ke BPR itu diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem SDM yang lebih efektif, terstruktur dan berkelanjutan pada seluruh BPR Saudara Group. Jadi BPR Saudara Group walaupun namanya berbeda tapi kan pada aslinya itu kita tetap satu begitu ya. Jadi kan kita diharapkan bisa memakai satu sistem begitu ya. Ketika kita sudah menjadi satu itu biar lebih mudah untuk monitoring di seluruh cabang yang ada di daerah, mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Lebih mudah kalau kita itu menggunakan satu sistem yang sama begitu kan. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk SOP ya, perjalanan dinas tim LPPMWP ke kantor-kantor BPR. Nah dari rekan-rekan apakah ada yang ditanyakan mengenai hasil SOP yang saya buat ya. Kalau memang ada masukan juga saya sangat menerima dengan baik, kalau ada yang perlu diperbaiki. Begitu? Boleh, untuk Kak Tia silakan Kak. Iya, terima kasih ya Mbak Nanda atas presentasinya hari ini untuk level up hari ini ya. Ini berarti sudah minggu kelima ya Nanda. Betul, ya. Betul, level up kelima ya Kak ya. Level up kelima ya berarti ya. Nah ini kan adalah tugas pertama Nanda ya berarti untuk ke lapangan ya. Nah kalau dari Ananda sendiri gimana sih kesannya ketika Nanda pertama kali akhirnya bisa dinas sebagai tim LPPM, akhirnya bisa dinas ke BPR, dan apa saja yang Ananda dapatkan sebagai tim LPPMWP ketika Nanda sudah ke lapangan ke BPR dan bertemu rekan-rekan BPR pertama kali. Mungkin itu dari saya Nanda. Ya. Baik, terima kasih ya Kak Tia atas pertanyaan. Mungkin saya langsung jawab dulu ya, takut saya lupa nanti. Jadi kan dari Kak Tia tanya bagaimana ya kesan dan apa yang saya dapat ketika saya melakukan perjalanan dinas ya. Pasti ini kan saya itu masih magang ya pada dasarnya di sini kan. Maksudnya dari anak magang aja dipercayakan untuk ikut dinas kan suatu tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab yang besar gitu kan. Nah yang saya dapat atau kesan yang pertama kali nih datang ke BPR itu pasti hal yang baru ya. Karena kan biasanya kita komunikasi lewat HP, lewat laptop begitu kan. Nah ketika ketemu secara langsung itu mungkin dari
sosialisasinya itu lebih luas gitu ya. Jadi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu pasti lebih kompleks. Jadi ketika kita hanya mendengar dari WA, dari telepon gitu kan, pasti kalau pas ketemu langsung itu oh ternyata memang permasalahan khususnya di BPR gitu ya, untuk SDM, khususnya di bidang SDM tuh memang sangat banyak yang perlu diperbaiki gitu kan. Jadi saya pribadi sebagai anak magang gitu ya, mungkin saya harus lebih bijak gitu ya ketika menerima informasi begitu kan, karena orang kan beda-beda gitu ya, ada yang A informasinya A, kemudian yang B itu informasinya B, kan pasti kadang bertolak belakang gitu kan. Nah sebagai orang SDM harus bijak gitu sih Kak, menurutku bijak dalam menangkap gitu ya, menangkap berita-berita atau informasi yang memang entah belum jelas atau memang kita harus mencari kejelasan itu sendiri gitu kan. Nah yang saya dapatkan ya saya mungkin harus lebih berani gitu ya, berani ketika memang ditanya mengenai apa yang dilakukan LPPM di BPR gitu kan, kita harus lebih tegas. Oh LPPM itu memang pengembangan SDM, kita memang membantu mencari karyawan baru gitu kan. Jadi mungkin bisa lebih bijak aja sih kalau ditanya kepada orang di luar tim LPPM begitu. Begitu Kak Tia, mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Andre, boleh Pak? Ya, ini kan berarti Nanda sudah 2 bulan ya sebagai internship HR dan GA ya. Dan saya lihat juga Nanda memiliki antusiasme, semangat di bidang HR dan SDM ini ya. Nah, oleh karena itu pimpinan mempercayai itu untuk bisa dinas ke lapangan supaya banyak belajar dan banyak pengetahuan yang lebih real ya. Nah, tapi yang mau saya konfirmasi adalah apa impiannya Nanda yang bisa di-match-kan dengan LPPM Widya Pratama untuk mendukung BPR nantinya bisa lebih baik dan berkembang lagi dari sisi SDM. Mungkin bisa diberikan opininya mungkin Pak Nanda, silakan Nanda. Baik, terima kasih Pak Andre. Mungkin impian saya ya Pak yang mungkin match dengan HRD yang akan menaungi seluruh BPR Saudara Group gitu kan Pak. Mungkin saya tuh berharap ya Pak, saya menjadi HR tuh yang mempunyai mungkin nanti kan ada bawahan gitu ya Pak ya. Lebih sering aja sih Pak. Jadi lebih sering berkomunikasi dengan HRD sehingga kita tuh di tim LPPM itu menjadi lebih kuat gitu loh Pak. Dan mungkin kita mempunyai hak atau lisensi gitu kan Pak, mungkin kan ini harapan ya Pak ya, dari LPPM itu pintunya gitu loh. Misal kalau kita mau kerja nih di BPR Saudara Group harus lewat LPPM. Jadi kita sebagai HR mungkin harus tegas dulu gitu ya. Tegas kalau memang misal nih ada AO mau masuk ke BPR gitu kan, masuknya harus lewat LPPM. Jadi kita sebagai LPPM harus tegas kepada BPR untuk meminta HRD atau unit SDM itu selalu berkomunikasi dengan tim LPPM. Jadi saya berharap itu saya bekerja menjadi HRD itu besar juga membesarkan tim LPPM gitu loh Pak. Jadi LPPM itu mempunyai nama yang kuat gitu kan Pak di HRD di BPR yang ada di Saudara Group begitu Pak. Begitu mungkin sih Pak. Baik, mungkin Pak Pur mau bertanya? Ayo bertanya Pak. Baik Mbak Nanda, Ya. ini Mbak Nanda kan baru 2 bulan ya. Dan ini saya cuma melihat bahwa apa yang dibawakan Mbak Nanda di Karangwaru itu kan kita lebih melihat bagaimana sistem yang berjalan teknis di Karangwaru itu. Mungkin kalau kita lihat sistemnya bagaimana, apa sudah runtut atau ada bedanya. Kalau yang kita bawa dari LPPM mungkin bagaimana sistemnya dalam HRD itu mungkin. Oke, itu Mbak. siap. Karena kita bisa koreksi situ ya. Makasih ya. Terima kasih Pak Pur atas pertanyaannya. Jadi kan Pak Pur bertanya apakah di BPR tersebut ya sudah melakukan sistem yang mau kita sosialisasikan. Kalau menurut saya itu sudah gitu ya, berjalan mengenai sistem perekrutannya gitu ya. Misal AO kan, jadi AO itu nanti rekrutannya melewati HRD, baru nanti pas wawancara itu dari HRD atau kepala cabang begitu kan.
Kalau sudah memang diterima, nanti ketika offering letter baru bersama yang lebih tinggi gitu kan, misal direktur atau atasan gitu kan. Jadi menurut saya sudah berjalan gitu ya, secara di perekrutannya begitu ya Pak Pur ya. Begitu. Mungkin cukup Pak Pur? Cukup. Baik rekan-rekannya mungkin cukup ya. Terima kasih atas waktu ya dan perhatiannya mengenai pelaporan saya tentang SOP Dinas ke BPR. Saya berterima kasih atas ilmu yang sudah diberikan ya kepada saya dan pembelajaran di sini ya. Sehingga saya bisa mengikuti level up sampai yang kelima ini ya. Terharu. Saya meminta maaf jika ada mungkin kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih, selamat pagi.